Kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Saat ini fokus dari tim SAR gabungan adalah bagaimana kemudian mengevakuasi 2 kantong jenazah yang memang titiknya baru diketahui pada Jumat pagi tadi, di mana memang lokasi dari 2 jenazah korban pesawat ATR 42500 ini ada di sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Dan kemudian bagaimana kondisi di titik penemuan jenazah, Saudara? Kita akan langsung tanyakan kepada salah satu personel dari Basarnas Makassar, Rusmadi Adiputra. Selamat pagi, Pak Rusmadi. Selamat pagi, Kompas TV. Ya, Pak Rusmadi, saat ini titik yang Anda berada sekarang, ini berarti 2 jenazah sudah bersama dengan tim gabungan, Pak? Baik, dapat kami sampaikan untuk penemuan 2 korban yang paket 9 dan paket 10 saat ini masih sementara dalam proses evakuasi dikarenakan untuk akses menuju ke paket 9 dan paket 10 itu terbilang susah dan membutuhkan tali yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk bisa mencapai ke posisi helipad untuk penjemputan nantinya. Nah, 2 jenazah ini berarti belum bersama dengan tim SAR, Pak. Berarti menunggu ini dari helikopter yang akan datang beberapa saat lagi, Pak. Untuk 2 jenazah saat ini sudah bersama dengan tim SAR yang berada di lokasi, sementara dalam proses packing, dan untuk paket 10 sementara dalam proses untuk penarikan menuju ke atas, mendekati dengan paket ke-9 dan akan diupayakan untuk mendekati juga dengan posisi helipad atau titik di mana nanti para paket ini, jenazah korban ini akan dievakuasi dengan menggunakan heli dari TNI Angkatan Udara ataupun dari heli Basarnas. Baik, kalau berarti sekarang Pak Rusmadi dan juga rekan-rekan ini ada di titik helipad atau di titik mana, Pak, sebenarnya? Baik, untuk saat ini posisi kami berada di puncak di triangulasi Bulu Saraung untuk melakukan pemantauan sekaligus nanti untuk mengantisipasi ketika cuaca berubah, karena kondisi cuaca saat ini lagi clear, visibility lagi bagus, untuk jarak pandang kita masih bisa dapat 10 km clear. Kita mengantisipasi ketika nanti paket tidak bisa dievakuasi dengan menggunakan heli, maka kita akan menentukan opsi B ataupun C menuju ke puncak atau menuju langsung di bawah puncak di pos 9. Demikian. Baik, untuk posisi paket ke-9 dan juga paket ke-10 ini berapa jauhnya, Pak? Baik, dapat kami informasikan kepada pemirsa bahwa untuk posisi paket ke-9 dan paket ke-10 membutuhkan jarak dan waktu yang sangat lama. Untuk informasi dari rekan-rekan tim yang ada di bawah, untuk paket 9 ke 10 kurang lebih berjarak 250 meter sampai dengan 300 meter, sehingga kami membutuhkan tali yang sangat panjang, baik itu sistem estafet ataupun nantinya untuk proses evakuasinya tidak mengalami kendala, karena saat ini kebutuhan alat kami sementara menuju ke lokasi, dan informasi terakhir untuk tali yang akan dibutuhkan lagi sudah mendekati titik evakuasi. Berarti lagi-lagi ini kami ingin tanyakan untuk teknisnya, Pak Rusmadi, untuk bisa membawa kantong jenazah ke-9 maupun ke-10 ini, itu menggunakan tali saja dan kemudian diestafet atau seperti apa kemudian biar bisa diangkat dari bawah menuju ke atas, Pak? Ya, betul. Untuk posisi paket ketika memang tidak bisa kami evakuasi dengan menggunakan via udara, maka akan opsinya adalah menuju ke puncak 10 atau langsung crossing menuju ke 9 dengan cara penarikan dan kita melakukan pembuatan sistem penarikan. Karena untuk kondisi medan yang ada di lokasi saat ini dengan kondisi banyaknya tebing-tebing batu dan labirin-labirin batu, demikian. Berarti saat ini paket ke-9 dan 10 ini berusaha ditarik, digeser untuk menuju ke helipad untuk sebelum kemudian diangkat menggunakan helikopter. Betul demikian, Pak Rusmadi? Ya, betul.
Jadi untuk sampai dengan saat ini yang kami bisa sampaikan bahwa untuk paket 9 dan paket 10 masih dalam sementara proses evakuasi, masih sementara proses evakuasi dari posisi masing-masing untuk mencapai posisi helipad. Baik, kemudian kami ingin tanyakan juga terkait dengan bagaimana tim SAR gabungan ini menemukan kedua jenazah ini. Saat ditemukan di sana seperti apa, kemudian medannya dan juga kondisi dari mungkin jenazahnya dan juga apa saja yang ditemukan di sekeliling jenazah yang ditemukan, Pak? Ya, dari informasi rekan-rekan yang berada di lokasi saat penemuan, bahwa untuk posisi para korban ini berbeda-beda untuk kondisi tiap korban, dan untuk beberapa bagian yang belum bisa kami sampaikan karena minim informasi awal yang kami dapatkan saat proses evakuasi di bawah. Namun yang dapat kami sampaikan sekarang bahwa untuk kondisi di sana bercampur, untuk selain daripada korban terdapat beberapa puing-puing badan pesawat, demikian. Kemudian apakah juga ditemukan tadi yang juga sempat saya tanyakan ke Komandan Lanut Hasanuddin, mungkin barang-barang yang terkait dengan identitas dari kedua korban ini, Pak Rusmadi? Untuk identitas korban kami belum dapat memastikan untuk temuan di bawah. Namun saat ini yang baru terkonfirmasi bahwa yang salah satu dari 2 paket ini berjenis kelamin laki-laki. Itu masih informasi awal yang kami terima. Baik, itu informasi awal saja, namun tentunya untuk identitas dan juga jenis kelamin baru akan bisa diidentifikasi nanti di Bidokes Polda Sulsel. Kemudian Pak Rusmadi, tadi Anda sampaikan bahwa saat ini cuaca di sana masih mendukung ya, jarak pandang masih sejauh 10 km, namun tadi Anda sebutkan juga ada sejumlah opsi atau plan gitu ya ketika cuaca tiba-tiba berubah. Apa kemudian plan B dan juga plan C yang nantinya akan dilakukan oleh tim SAR gabungan jika cuaca tidak mendukung? Ya, betul. Untuk kondisi saat ini dapat terpantau dari puncak, kita visibility sangat bagus, sangat clear sesuai dengan prediksi dari BMKG. Jadi kami terus berkoordinasi dengan BMKG untuk selalu mengupdate daripada perkembangan cuaca. Dan ketika memang dari awal pelaksanaan operasi SAR ini, kami tidak pernah dapat visibility sejernih ini karena memang jarak pandang yang sangat terbatas di 6 hari ini, yaitu kurang lebih hanya 10 meter untuk jarak pandang. Kemudian di cuaca yang ada di sini memang seringkali berubah. Nah, untuk plan B, plan A adalah kita plan A, evakuasi udara itu tidak bisa, maka plan B-nya adalah kami harus menempuh melalui jalur darat untuk evakuasinya. Oke, kemudian baik itu menuju ke posko ataupun menuju ke perkampungan yang sudah kami siap sebagai titik untuk dievakuasi. Baik, ini kan untuk plan B dan juga plan C gitu ya Pak ya, untuk evakuasi melalui darat. Berarti kalau untuk melalui darat ini ada berapa titik ataupun posko yang disiapkan oleh tim SAR gabungan? Mohon diulang, ya, agak terputus-putus. Untuk evakuasi lewat darat, untuk skenario jika cuaca buruk, ini ada berapa titik yang harus dilewati oleh tim SAR gabungan dalam mengevakuasi jenazah lewat darat? Ya, dapat kami sampaikan untuk titik lokasi yang kami tentukan saat ini ada 2 opsi, yaitu yang pertama mengevakuasi ke pos 9 Bulu Sarapung, kemudian sistem estafet sampai dengan kepada posko di Tompo Bulu. Yang kedua adalah evakuasi menuju ke perkampungan Lampeso, yang mana kurang lebih dari posisi kami ini menuju ke selatan itu kurang lebih 1,5 km untuk menuju ke sana, namun melalui medan yang begitu berat untuk menuju perkampungan tersebut. Karena untuk menjangkau titik lain jauh lebih berat ketimbang kami harus menempuh ke Kampung Lampeso. Demikian.
Baik-baik, kami juga ingin tahu kemudian cerita bagaimana hari ini tim SAR gabungan bisa menemukan 2 jenazah yang tersisa. Ini seperti apa kemudian prosesnya dari tadi pagi mungkin sampai akhirnya ditemukan titiknya, Pak Rusmadi? Ya, baik. Informasi yang dapat kami sampaikan untuk penemuan korban di hari ini 2 pagi. Berkat dari jeripayah rekan-rekan yang ada di lapangan, di pagi hari langsung membentuk tim untuk melakukan penyisiran dari penemuan paket ke-7 dan ke-8 kemarin. Kemudian kami mendapatkan update di pagi hari bahwa untuk paket ke-9 dan paket 10 sudah ditemukan. Dan untuk kondisi yang ada di lokasi memang cukup berat ya, untuk dari sisi vegetasi kelebatan hutan maupun dari kontur yang dihadapi oleh rekan-rekan yang ada di lapangan. Vegetasi dan juga kontur ini sangat berat tentunya, bagaimana bisa menemukan dan juga mengevakuasi para jenazah. Kemudian Pak Rusmadi, apa yang saat ini dialami oleh tim SAR gabungan, mungkin bagaimana kondisi mereka, karena lagi-lagi ini sudah hari kesekian dan juga medan yang cukup berat di sana. Seperti apa kondisi mereka, Pak, saat ini? Baik, untuk kondisi teman-teman, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Yang menjadi kendala kami adalah untuk dropping logistik, kekurangan logistik. Namun informasi kami sementara untuk logistik akan segera di-drop menuju ke titik posisi rekan-rekan yang berada di bawah yang sementara melaksanakan evakuasi. Dan semalam tim pun juga masih bersama dengan paket di lokasi, tidak meninggalkan lokasi. Demikian. Oke, tentunya lagi-lagi selain fokus pada evakuasi kedua paket jenazah yang sudah ditemukan, juga bagaimana kemudian menjaga kondisi dari tim SAR gabungan sendiri. Tetap berhati-hati, Pak Rusmadi dan juga rekan-rekan. Semoga evakuasi hari ini berjalan lancar. Dan semoga juga kondisi cuaca ini mendukung sampai nanti semua korban bisa dievakuasi. Terima kasih Pak Rusmadi Adi Putra, personil Basarnas Makassar sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Pak.